Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati wa sanna bi sunnati ila yaumil liqa'i rabbi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini umat muslim merasa bahagia, bercampur antara kebahagiaan dan kesedihan. Kenapa berbahagia? Karena kita sudah tuntas menyelesaikan daripada madrasah Ramadan, mendapatkan kemenangan. Kenapa kita bahagia? Karena setelah Ramadan dilahirkan dalam keadaan suci fitrah, suci, bersih daripada dosa. Kenapa kita bersedih? Ada orang-orang yang tahun lalu kita cium tangannya, kita minta ampun dan maafnya. Setelah ini kita pulang ke rumah kita, mereka sudah tiada. Mereka sudah tiada. Kemana mereka? Mereka sudah berpindah tempat, pindah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah dirahmati Allah, maka pagi hari bercampur antara kebahagiaan dan kesedihan, meleleh air mata. Tidak ada yang bisa menghilangkan kesedihan tersebut kecuali kita ucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah dirahmati Allah, tenggelamnya daripada matahari tadi malam, kemudian muncullah hilal 1 Syawal. Berpisahlah kita dengan bulan yang agung, berpisah dengan bulan yang luar biasa, bulan yang di dalamnya ada solat tarawih yang kita kerjakan. Berpisah kita dengan bulan yang di dalamnya ada 1 malam yang siapapun orangnya beribadah pada malam itu maka lebih baik daripada 1000 bulan. Berpisah kita dengan bulan ampunan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang akan membebaskan kita daripada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesuksesan Ramadan tidak dilihat Idul Fitrinya banyak sampai keluar masjid. Laki-lakinya, perempuan, bahkan anak-anak memenuhi daripada area masjid. Tetapi kesuksesan
daripada madrasah Ramadan adalah setelah Ramadan kita lebih baik dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan ini khatib akan menyampaikan beberapa hal setelah Ramadan. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput diri kita dan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 5 hal yang kita bawa, yang wajib kita laksanakan dalam setiap kehidupan kita, yang kita akan sampaikan kepada anak cucu kita sampai ajal menjemput kita. Apa yang kita bawa? Yang pertama, 30 hari kita berpuasa mengajarkan bahwa supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanan halal, minuman halal, istri kita dengan ijab kabul yang halal, tetapi kita tahan untuk siang harinya. Kenapa? Semata-mata untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bawa rasa takut kepada Allah. Pemimpin yang takut kepada Allah, dia tidak akan menzalimi rakyatnya, akan amanah. Seorang ayah yang takut kepada Allah sebagai imam keluarga, maka dia tidak akan menyia-nyiakan keluarganya sehingga jauh daripada Allah. Seorang istri yang takut kepada Allah, perempuan yang takut kepada Allah, maka dia tidak akan rela sehelai rambutnya dilihat oleh orang yang bukan mahramnya, karena itu adalah merupakan kemurkaan Allah. Seorang anak yang takut kepada Allah, maka dia tidak akan membantah kedua orang tuanya, dia akan mematuhinya, bahkan dia akan mendoakan Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Singkatnya, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, merasa dilihat, merasa diperhatikan, merasa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada pemimpin, pemimpin akan mati. Takut kepada bos, atasan, atasan akan pergi meninggalkan kita. Takut kepada alat elektronik CCTV, akan ada pemadam bergilir, akan ada kerusakan, akan ada konslet. Tapi takut kepada siapa? Takut kepada dia. Siapa dia? Wallah, dialah Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Yang tidak pernah lengah, yang tidak pernah mengantuk, yang tidak pernah tidur, terus memperhatikan diri kita. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka makin hari makin takut. Karena Syawal adalah bulan peningkatan. Setelah kita dikekang selama 1 bulan penuh merasa takut kepada Allah, maka makin hari makin takut kepada Allah. Yang kedua, apa yang kita bawa setelah daripada madrasah Ramadan ini? Yang kedua adalah semakin kita berbagi kepada saudara kita. 30 hari kita diajarkan berlapar-lapar, haus kering kerontang tenggorokan kita. Apa maknanya? Merasakan penderitaan orang lain, agar lebih peduli kepada saudara, lebih peduli kepada orang yang lain. Kenapa? Agar kita merasakan kepedihan yang mereka rasakan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengaku beriman, kemudian kita tidak ada sedikit pun kepedulian kepada saudara kita, khususnya kaum muslimin, maka tidak diakui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa bil mu'min, tidak dianggap iman yang bersempurna, bahkan tidak dianggap orang yang sempurna imannya ketika dia mabitun, dia tidur dalam keadaan lelap, perutnya kenyang, sementara tetangga dan saudaranya kelaparan. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian, tidak sempurna iman kalian, hatta, sampai dengan yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi, kamu mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Maka setelah Allah SWT, setelah Ramadan ini, Idul Fitri dan berikutnya, makin lagi peduli kita kepada saudara kita semuanya. Lalu apa lagi? Yang ketiga, jamaah dirahmati Allah, kita diajarkan 30 hari 30 malam beriktikaf, puasa di siang harinya, malamnya kita sholat tarawih, bahkan qiyamul lail, ada khatmil Quran, hataman Al-Quran. Kenapa? Jamaah dirahmati Allah, itu adalah mengajarkan diri kita untuk senang kepada masjid,
berkumpul kepada masjid untuk melatih diri kita ketika ada panggilan yang lebih tinggi daripada panggilan lainnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah terbiasa daripada ketaatan kepada Allah di rumah Allah, masjid. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah merupakan kesempurnaan iman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi salah satu ciri orang beriman adalah senantiasa memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada yaumil mahsyar nanti dalam keadaan panas matahari hanya sejengkal. Jamaah dirahmati Allah, tidak ada naungan pada hari itu. Yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak ada naungan melainkan daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang laki-laki yang senantiasa hatinya terpaut ke dalam masjid. Maka mudah-mudahan madrasah Ramadan mendidik kita sehingga makin hari makin cinta ke dalam masjid. Kemudian apalagi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kita bawa. Kita ingin barokah rezeki, kita ingin panjang umur, falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahim. Kita sudah sukses, boleh. Kita sudah menjadi orang kaya, boleh. Tetapi ingat, jangan putuskan diri kita dengan orang tua kita. Putuskan diri kita dengan saudara-saudari kita. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahi tidak akan mendapatkan keberkahan rezeki, tidak akan mendapatkan keberkahan umur panjang ketiga kita memutuskan tali silaturahim. Jamaah dirahmati Allah, dalam kondisi seperti ini tentunya terbatas. Kita tidak bisa mudik, tidak bisa pulang kampung menemui saudara kita. Tapi jamaah dirahmati Allah, tidak putus sampai di situ. Ada Android kita, ada HP kita. Minimal kita mengabari orang-orang yang ada di kampung kita, meminta maafnya, minta mohon doa restunya. Khilaf dan salah pasti ada dalam diri manusia. Karena al-insanu makanul khata wal nisyan. Karena manusia tidak luput daripada kesalahan dan dosa. Maka kita jalin lagi silaturahim di sekitar daripada yang dekat-dekat kita. Dan jamaah dirahmati Allah, jangan lupa rizki yang barokah adalah menyambung silaturahim, dan umur yang barokah adalah yang senantiasa tidak mau memutuskan daripada tali silaturahim. Kemudian jamaah dirahmati Allah, apalagi yang kita bawa selama bulan Ramadan? Kita belajar fikih puasa, kita belajar ada kultum, kita ada kuliah subuh, ada kajian-kajian online dan lain sebagainya. Maknanya adalah kita senantiasa thalabul ilmi. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Dari buayan sampai liang lahat. Kewajiban menuntut ilmu bukan sampai tua, bukan sampai sukses, bukan menunggu pensiun baru belajar, tetapi dari sekarang, dari lahir sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pertama kali dibungkus, kemudian dibungkus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada gunanya kita ibadah tanpa berdasar dengan ilmu. Maka muliakan ulama sehingga Allah jadikan keturunan kita menjadi orang berilmu dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah dirahmati Allah, kesuksesan Ramadan bukan baju baru, bukan mobil baru, bukan motor baru. Laisal 'id liman labisul jadid, bukan termasuk orang mendapatkan Idul Fitri yang sukses adalah yang bajunya baru, yang duitnya banyak, yang depositonya luar biasa. Tetapi tetapi orang mendapatkan Idul Fitri adalah bagaimana peningkatan ibadahnya meningkat, imannya meningkat, amal solehnya meningkat, baru dia mendapatkan Idul Fitri. Maka mudah-mudahan dari ini kita senantiasa, Syawal artinya peningkatan. Yang tadinya Ramadan sodakoh, tambah lagi sodakohnya. Yang tadinya rajin ibadah, tambah lagi rajin ibadahnya. Yang tadinya sudah baca Al-Quran, tidak cukup baca Al-Quran di Ramadan. Setelah Ramadan kita membaca Al-Quran. Sampai kapan? Sampai kapan kita sholat? Sampai kapan kita sodakoh? Sampai kapan kita baca Al-Quran? Hatta ya'tiyakumul yakin, sampai datang keyakinan, sampai datang kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wal 'asr innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibadallah usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barakta ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'i a'da'aka ad-din. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin wahdina wa najjina minal qaumil zalimin. Allahumma dafa'anna al bala wal ghala wal waba waz zina wasyada'id wal mihan wa su'il fitani ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldani muslimina 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.